Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Rizky9. Nah, buat yang baru mampir di video aku yang ini, kenalin, nama aku Rizky9. Aku biasa dipanggil Nine. Aku tahun ini mau umur 20 tahun. Dan aku baru terjun ke dunia per-YouTubean itu tanggal 1 Desember, tepatnya baru sebulanan. Dan aku pokoknya masih baru banget di sini. Ya, semoga kalian suka video aku yang udah aku upload atau video-video selanjutnya. Jadi ini adalah video pertama aku di tahun 2022. By the way, Happy New Year, selamat tahun baru 2022. Semoga tahun ini jadi tahun yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Nah, di video kali ini seperti yang udah kalian lihat di judulnya, aku mau ngomongin atau bicarakan atau membahas tentang seputar sunscreen. Jadi sunscreen itu apa dan segala macam. Jadi buat kalian yang penasaran, tonton videonya sampai habis. Oke? By the way, disclaimer dulu ya guys, di sini aku bukan ahlinya tentang per skincarean ataupun tentang per sunscreenan. Jadi info-info yang aku sampaikan ini berdasarkan yang aku cari di sosial media ataupun di Google, pokoknya di berbagai platform internet, entah itu yang dari dokter kecantikan atau dokter kulit ataupun beauty youtuber yang mengerti tentang skincare ataupun sunscreen. Jadi semua yang aku cari info-infonya itu aku rangkum, lalu aku bikin video ini dan aku sampaikan di sini gitu ya guys. Jadi kalau ada salah info yang aku sampaikan di sini ataupun ada yang kurang-kurang, gak apa-apa, kalian koreksi, kalian taruh aja di kolom komentar yang benarnya seperti apa, atau kalau misalnya ada kekurangan-kurangan, boleh kalian tambahin juga di kolom komentar, oke? Jadi langsung aja kita masuk ke videonya. Nah, sebelum masuk ke sunscreen itu apa, jadi sunscreen di Indonesia ini sekarang udah banyak banget modelannya, packagingnya, teksturnya, kandungannya, segala macam udah banyak banget yang masuk ke Indonesia. Bahkan brand lokal juga udah banyak yang buat, dari mulai yang paling banyak itu kayak gel, lotion, ataupun cream, dan sekarang juga udah ada kayak stick, spray, powder, cushion, dan lain-lain. Dan bahkan di beberapa makeup pun udah ada yang ada SPF-nya gitu. Nah, yang sering dipakai setelah finishing skincare pagi ataupun sebelum makeup itu kan yang teksturnya atau modelannya tuh kayak gel, cream, sama lotion gitu kan ya, pokoknya yang sejenis seperti itu. Yang kita aplikasiin pakai jari kita sendiri, pakai tangan kita sendiri. Nah, langsung masuk aja. Sunscreen itu apa sih? Jadi berdasarkan yang aku search di Google ataupun berdasarkan Wikipedia, sunscreen adalah ramuan untuk menghalangi pengaruh cahaya matahari yang merusak kulit. Ramuan tersebut dapat berupa lotion, semprotan, gel, foam, batang, atau produk tropikal yang menghindari atau memantulkan sinar radiasi ultraviolet dari matahari hingga tidak mengalami bakaran matahari. Nah, kalau berdasarkan Wikipedia kan seperti itu. Nah, kalau menurut aku, intinya sunscreen itu ya buat ngelindungin kulit kita gitulah. Biar kulit kita ini, kulit muka atau kulit tubuh kita ini nggak langsung terpapar langsung gitu dari sinar matahari atau sinar ultraviolet. Emang kenapa sih harus pakai sunscreen? Nah, masih banyak banget yang kayak, emang sunscreen sepenting itu kah? Emang kenapa sih harus pakai sunscreen? By the way, sebenarnya aku juga tuh jarang banget pakai sunscreen guys, walaupun di rumah. Karena aku tipikal orang yang nggak suka sunscreen yang, atau bukan sunscreen doang sih, kayak suatu produk yang nempel di muka aku tuh basah. Jadi kalau aku pakai make up, skincare, ataupun pokoknya yang ada di muka aku pakai, aku tuh nggak bisa tipikal yang kayak dipegang-pegang. Bahkan sama aku pun sendiri, sama diri aku pun sendiri, aku nggak bisa. Kenapa penting banget pakai sunscreen? Karena paparan sinar UV berlebihan dapat mempercepat proses penuaan pada kulit kita. Berdasarkan yang aku search, kenapa bisa terjadi seperti itu dikarenakan adanya proliferasi sel kulit akibat sinar UV atau sinar ultraviolet yang mengakibatkan lapisan epidermis pada kulit mengalami penebalan dan membuat kulit terlihat lebih kusam. Jadi jangan sepelekan bahayanya sinar UV atau sinar ultraviolet bagi kulit kita. Emang apa sih bahayanya sinar UVA dan UVB buat kulit kita? Jadi sinar UVA ini berdampak pada timbulnya masalah aging atau penuaan dini. Sedangkan kalau sinar UVB menyebabkan sunburn atau terbakarnya kulit. Jadi sinar UVB ini yang bikin kalau kulit kita tuh jadi kelihatan terlihat lebih gelap. Nah, walaupun pemakaian sunscreen ini terlihat sepele ataupun gampang, ada resiko bahaya jika kita terlalu lama terkena sinar UV, entah itu UVA atau UVB secara langsung. Keduanya yaitu sinar UVA dan UVB ini mampu merusak kesehatan kulit. Makanya sangat disarankan sekali untuk memakai sunscreen ataupun sunblock
maupun di dalam ataupun di luar ruangan. Apalagi yang di luar ruangan itu kan langsung terpapar sinar matahari, jadi wajib banget pakai. Dan wajib juga reapply, yang biasanya dianjurkan itu 2 jam sekali, 2-3 jam sekali. Sunscreen ini dibagi menjadi 2 bagian. Dibagi menjadi duanya itu chemical sunscreen dan physical sunblock. Tapi sekarang akhir-akhir ini ada sunscreen ataupun sunblock yang punya kandungan chemical juga dan physical juga. Jadi gabungan dari chemical dan physical. Dia disebut hybrid. Nah, kebanyakan orang yang bahas itu rata-rata menyebutnya tuh chemical sunscreen, physical sunscreen, dan hybrid sunscreen. Nah, untuk penjelasan lebih jelasnya lagi chemical, physical, dan hybrid itu apa, bakal aku jelasin di video selanjutnya, karena kalau disambung atau digabung sama ini bakal kepanjangan banget. Jenis-jenis sunscreen itu apa aja? Nah, apa aja sih jenis-jenis sunscreen yang sekarang ada di Indonesia? Jenis-jenis yang aku maksud di sini adalah kayak packaging yang dibuat sunscreen dari brand lokal maupun luar. Bakal aku tunjukin, bakal aku jelasin juga sedikit yang udah aku rangkum. Di sini ada 5 jenisnya, itu per kategori pun ada banyak gitu. Nah, jadi yang pertama ini adalah yang paling banyak diproduksi, dan ini menurut aku juga ini paling pertama. Kayak sunscreen pertama kali keluar bentuknya kayak begini gitu. Jadi yang paling umum itu, yang pertama ini sebenarnya aku kurang tahu nama packagingnya tuh apa, tapi menurut aku ini yang paling umum dan paling banyak aku punya juga yang kategori pertama ini. Itu yang bentuknya seperti ini. Jadi kan yang pertama keluar itu kan kayak gini kan. Yang dia tuh bentuknya lumayan gendut, gede kayak gini, dan tutupnya tuh seperti ini. Ya kan? Nah, makin kesini juga untuk kategori yang pertama ini tuh makin banyak yang ngeluarin yang isinya kecil-kecil. Tempatnya atau packagingnya tuh lebih slim seperti ini. Ini kayak Karasun sama Wardah. Ini lebih kecil dibandingkan yang tadi. Yang tadi kayak gini ya kan. Ini lebih gampang dibawa kemana-mana. Dan ada juga yang bentuknya sekarang panjang kayak gini, lebih slim juga. Dan dia untuk tutupnya tuh yang harus diputar, dibuka kayak gini, yang kayak terpisah dari packagingnya gitu, ya kan, kayak gini. Jadi makin banyak banget packagingnya, aneh-aneh segala macam. Nah, untuk yang kedua ini spray, di sini aku cuma punya contohnya 1. Nah, ini dia, aku punya dari Anessa, ini dari produk Jepang. Tapi untuk produk lokalnya sekarang juga udah banyak banget. Ada kayak Something, dan masih banyak yang lainnya. Kayaknya kalau sunscreen spray ini udah banyak produk-produk lokal atau brand-brand lokal yang ngeluarin. Nah, yang ketiga ini ada sunscreen stick. Nah, untuk sunscreen stick itu produk lokal tuh aku punya 3, yaitu dari Deo It, Wardah, dan Dermi Beauty. Ini dia, isinya produknya kuning semua kayak gini. Yaitu yang keempat ini ada sunscreen powder, ini dari Enpure. Nah, ini kayaknya satu-satunya sunscreen powder yang dikeluarin sama brand lokal. Kayaknya untuk brand lokal lain belum ada yang ngeluarin sunscreen powder kayak gini. Tapi sebenarnya sunscreen powder ini udah banyak di luar negeri yang ngeluarin. Tapi kalau di luar negeri biasanya harganya jauh lebih mahal dari si Enpure ini. Kalau nggak salah si Enpure ini sekitar 100 ribuan. Tapi kalau misalkan brand luar, pokoknya bukan brand Indonesia, itu kalau nggak salah sekitar 400 sampai 500 ribuan. Jadi jauh banget, harganya mahal banget kalau brand luar. Nah, yang terakhir ini ada dari Karasun. Ini adalah sunscreen cushion. Ini baru banget dikeluarin, dan kayaknya ini satu-satunya, sama kayak powder tadi, satu-satunya brand lokal yang baru ngeluarin sunscreen cushion. Nah, bentuknya dia kayak seperti ini, kayak cushion biasa gitu. Karasun ini juga ngeluarin yang ada shade-nya, nggak transparan doang, jadi kayak cushion biasa. Tapi sebenarnya udah ada beberapa cushion yang mengandung SPF. Jadi kalau misalkan kalian pakai cushion yang ada SPF-nya, nggak pakai sunscreen juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kalian pengen perlindungannya double, itu ya boleh juga. Jadi contoh cushion yang ada SPF-nya itu adalah aku punya ini dari BLP, yang ya biasa ini. Di belakangnya dia ada keterangan SPF 50 plus PA+++. Jadi kalian kalau misalkan mau reapply sunscreen pakai ini nggak apa-apa, kayak reapply atau kayak retouch makeup biasa aja kan, karena dia udah ada SPF-nya. Nah, mungkin segitu aja info seputar sunscreen yang bisa aku kasih tahu ke kalian. Thank you for watching, see you in my next video, bye.